hati Tuhan. Ayat 10 dikatakan bahwa tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa sampai sekarang ini. Memikat hati Tuhan. Pertanyaan bagi ketong semua, apa yang membuat Tuhan terpikat kepada nenek moyang? Apa yang nenek moyang buat sehingga dia terpikat? Hati Tuhan akhirnya terpikat kepada nenek moyang. Dalam bacaan tadi Ulangan pasal 10 ayat 15. Tentu ada satu perbuatan-perbuatan yang membuat akhirnya Tuhan terpikat kepada nenek moyang. Kalau ketong baca, ketong mundur sedikit ke belakang, yang pegang Alkitab tolong buka di bagian pasalnya yang ke-7 dari Ulangan tadi, Ulangan 10, dia mundur sedikit ke belakang, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal 7 ayat 7, coba satu orang yang bisa cepat baca, silahkan. Ulangan 7 ayatnya yang ke-7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bukan karena banyak jumlahnya sehingga membuat Tuhan terpikat kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Tuhan menyatakan di bagian akhir dari pasal 7 ayat yang ke-7, dia mengatakan bahwa bukankah kamu yang terkecil dari seluruh bangsa, tetapi kamu yang dipilih. Artinya Tuhan mau katakan kepada ketong semua hari ini bahwa bukan karena ketong tampan sehingga Tuhan terpikat kepada ketong. Bukan karena ketong cantik sehingga membuat Tuhan terpikat kepada ketong. Sebab kalau ketong mau lihat, kalau ketong berdasarkan pemikiran ketong manusia, seringkali ketong berpikir bahwa Tuhan bisa pakai beta karena beta tampan, Tuhan bisa pakai beta karena beta cantik. Mari ketong perhatikan, orang bilang Leri Haba ini ganteng, ya toh? Tetapi kalau ketong banding dengan orang di Mesir, di Arab, lebih ganteng dari Leri Haba. Betul sama. Tapi apakah Tuhan terpikat dengan orang-orang di Arab? Belum tentu. Orang bilang Mas Sofi itu cantik, tapi coba kita lihat orang-orang Arab begitu cantiknya, luar biasa. Tapi apakah Tuhan terpikat? Kalau Tuhan terpikat kepada orang Arab, tidak mungkin hari ini kita baca firman Tuhan. Bukan karena jumlahmu yang besar sehingga Tuhan terpikat kepadamu, tetapi karena jumlahmu yang kecil sehingga Tuhan terpikat dan memilih. Yaitu siapa? Bangsa Israel. Bukan karena ketong ini pintar sehingga Tuhan terpikat kepada ketong. Bukan karena ketong kaya raya sehingga Tuhan terpikat. Kalau ketong mau ukur ketong kekayaan sehingga ketong bilang ketong kaya sehingga Tuhan pakai ketong sebagai alat kebenaran di tengah-tengah dunia ini, beta mau kasih contoh satu orang yang bernama Steve Jobs, seorang yang memiliki Apple, yang hari ini ketong kenal dan ketong berebut untuk kalau bisa pakai itu HP Apple. Dia yang memiliki Steve Jobs. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta kekayaan 67 triliun. Dia kaya. Tetapi sebelum dia meninggal, dia mengalami satu penyakit yang sangat mematikan. Di situlah dia menyatakan bahwa kekayaan, kedudukan, kehormatan, nama besar itu sangat ada guna, sangat ada arti apa-apa. Jadi bukan karena ketemu ini kaya sehingga Tuhan terpikat kepada kita. Nah kalau begitu Tuhan bisa terpikat kepada kita itu apa? Apa yang bisa membuat Tuhan terpikat kepada kita? Ada beberapa hal yang akan beta sampaikan untuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, supaya Tuhan bisa terpikat kepada kita, Tuhan mau sungguh hati di dalam mencari Tuhan.
sungguh hati di dalam mencari Tuhan. Artinya kalau kata sungguh itu artinya benar-benar mencari Tuhan. Bukan main-main, bukan hanya sekedar mencari Tuhan. Harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Poin yang pertama, Tuhan bisa terpikat kepada ketempung hidup ketika kotong sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nanti kotong akan belajar kisah di dalam Alkitab yang mencatat bahwa ada tokoh yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan akhirnya Tuhan terpikat. Coba kotong buka Mazmur 119 ayat yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan bagi kotong semua malam hari ini? Mazmur 119 ayat yang kedua. Ya, silakan mengomong. Bahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang dikatakan berbahagia. Tidak saja Tuhan terpikat kepada hidupnya, tetapi dia berbahagia. Karena begitu poin pertama, sungguh mencari Tuhan. Berbicara tentang mencari Tuhan, beta ajak keteng semua coba melihat satu tokoh di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9, betong akan mendapati apakah benar Tuhan terpikat kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lukas pasal 19 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Harusnya yang singer tadi ini berdiri satu di sini. Lukas pasal 19 mulai ayat yang kedua, di situ ada satu tokoh berbicara tentang seorang yang bernama Sakeus. Beta baca untuk ketemu semua. Di situ ada seorang bernama Sakeus ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dari kisah seorang Sakeus ini kan kau bisa lihat, kau juga biasa ganggu orang sama ke Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus pendek. Sehingga ketika di dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia tertarik untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi kerinduan dan keinginan yang begitu besar untuk mengetahui siapakah Yesus, ada tantangan di depan. Karena dia pendek, dia cebol, dia agak gemuk sedikit, sehingga untuk menerobos sampai ke sana dan bisa melihat siapakah Yesus itu sesungguhnya, terhenti. Alkitab mencatat bahwa dia sudah bisa menembus orang banyak. Di ayat yang ketiga mengatakan demikian. Tetapi apakah Sakeus putus asa untuk mencari Tuhan karena ada tantangan di depan? Tidak. Ayat 4 mengatakan bahwa dia berlari mendahului semua orang banyak, dan dia mencari pohon yang sangat tinggi dan besar. Dia berupaya untuk panjat pohon itu, dan akhirnya dengan susah payah dia berada di atas pohon. Ketika kerinduan yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang yang bernama Sakeus, sekalipun dia pendek, dia tidak terpandang, tetapi keteguhan hatinya, keinginan hatinya yang begitu besar, yang membuat akhirnya kalau betul terus membaca bacaan tadi, setelah Tuhan lewat, Tuhan melihat dia, dan Tuhan berkata, Sakeus, turunlah, karena hari ini juga aku akan numpang di rumah. Tantangan dan rintangan bukan menjadi penghalang bagi seorang Sakeus untuk bisa dekat kepada Tuhan. Karena itu kerinduan dan ketulusan kesungguhan hati kita
untuk mencari Tuhan yang akan membuat hati Tuhan terpikat. Ketika Tuhan terpikat kepada hidup kita, maka tema itu akan menjawab. Tuhan akan pakai hidup kita sebagai alat kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus sudah mati, dia menanggung penderitaan, siksa derita, air mata, dia dicambuk, dia ditombak, terpaku di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk hanya untuk beta dan bap mama saudara-saudara sekalian. Karena itu satu hal yang Tuhan minta, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Jangan hanya asal, karena kebetulan beta punya waktu luang, beta cari Tuhan. Cari Tuhan seperti apa? Apa kau bicara di Yerusalem? Bukan. Melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan. Karena setiap orang bertumbuh di dalam imannya karena mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan mendengar PUBG, bukan mendengar Facebook, bukan mendengar apa lagi, WA, tetapi oleh karena mendengar kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membangkitkan iman di dalam kehidupan kita. Baca, renungkan firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan setiap hari. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa orang yang memikat hati Tuhan bukan saja dia disenangi oleh Tuhan, tetapi dia memiliki sukacita dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh yang akan mengalami kebahagiaan dan sukacita dalam hidupnya. Karena itu buang. Kalau hari ini kau masih bisa berpikir bahwa karena beta gagah, beta kuat, beta hebat, beta kaya raya, sehingga Tuhan bisa pakai beta, lepas semua cara berpikir seperti itu. Tuhan katakan, hanya orang yang sungguh hati mencari Tuhan yang akan berkenan di hati Tuhan. Amin kan? Poin yang kedua, kita masuk dalam poin yang kedua. Perbuatan apa yang bisa membuat Tuhan terpikat kepada kita? Yang kedua adalah mengistimewakan Tuhan di dalam hidup. Mengistimewakan Tuhan di dalam hidup. Kita buka di ayat yang ke-6, masih tentang seorang yang bernama Sakeus. Di ayat 5 di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan lewat dan dia melihat seorang yang bernama Sakeus, dia katakan, Sakeus, turunlah, hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu. Dia mengistimewakan respon seorang Sakeus terhadap panggilan Yesus dalam hidupnya. Dia sampai bilang, tunggu nanti, lu jalan dahulu, nanti beta ikut. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, Sakeus turun, dia menghormati Tuhan. Dia sangat-sangat mengindahkan Tuhan, sehingga dia tidak berbantah dengan Tuhan. Dia turun. Ayat 6 mencatat bahwa dia menerima ajakan Kristus dengan hati yang penuh dengan sukacita. Adakah hari ini ketika kau datang ibadat rumah tangga, kau sudah mempersiapkan kau sendiri menyambut Tuhan yang datang melalui hambanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Ataukah justru kau menolak? Hari ini Tuhan panggil kau, karena Tuhan punya kerinduan yang sangat besar. Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kehendak supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Maka dia panggil kita, mari. Tetapi apakah kau merespon dengan istimewa panggilan Tuhan?
Tuhan bilang aku akan menumpang di rumah. Turun, Tuhan, aku akan menumpang di rumah. Dia turun cepat-cepat. Walaupun dia pendek, beta bisa bayangkan pakai ketong bahasa, mungkin dia lompat turun dari atas. Dia lompat karena dia mau cari lihat itu, siapa itu orang yang namanya Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di dekat muka, ajak dia lah. Karena itu dia respon. Dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini beta mau tanya, prioritas apa yang terjadi dalam ketemu hidup? Pacar kah? Game kah? Bakat kah? Hobi kah? Studi kah? Pekerjaan kah? Ingat dalam ayat 2 dikatakan bahwa Sakeus adalah orang yang kaya. Tetapi ketika dia punya kerinduan yang besar, dia melepaskan segala sesuatu dianggap rugi. Hanya untuk bertemu dengan seorang yang bernama Yesus. Prioritas dalam hidup ketemu siapa atau apa hari ini? Beta percaya lingkungan 2 punya prioritas Tuhan Yesus. Betul tak? Di lingkungan 2 sudah ada yang punya prioritas yang lain. Semua prioritas Tuhan Yesus. Beta hanya bicara yang di luar-luar saja. Pemuda-pemudi, berapa banyak pemuda-pemudi lingkungan 2? Berapa banyak pemuda-pemudi yang punya prioritas malam hari ini adalah malam di mana kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Berapa banyak yang ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan ini? Pelayanan saudara. Berapa banyak pemuda yang ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan hari ini? Bagaimana pemuda merespon kasih Tuhan di dalam hidup? Apakah semua pemuda-pemudi terlibat bab ketua? Hal-hal kecil mari kita perhatikan dalam hidup. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini, maka Tuhan akan memprioritaskan ketumpung hidup. Mari kita baca bagian firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, garis bawahi bahwa semua orang berarti ada orang banyak yang hadir pada saat itu. Kehadiran orang banyak saat itu hanya mengolok bukan saja terhadap Sakeus, tetapi bagian yang kedua di situ dikatakan bahwa ia menumpang di rumah orang berdosa. Berarti jangan mengolok Tuhan pada saat itu. Dan mengolok bahwa Tuhan ini sesungguhnya sudah tahu bahwa Sakeus itu orang berdosa. Yang pertama dong olok Sakeus, yang kedua dong olok Tuhan Yesus. Tetapi apakah Tuhan peduli dengan orang banyak pada saat itu? Tuhan sudah peduli. Dong bilang kenapa dia harus numpang di rumah orang berdosa? Tuhan tidak peduli orang banyak. Yang Tuhan peduli adalah Sakeus. Karena itu ketika kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam ketumpung hidup, Tuhan berjanji dia akan mengutamakan ketumpung hidup. Lebih dari semua orang, lebih dari apapun itu. Karena itu kalau hari ini, saat ini kita hadir, karena kita merasa bahwa Tuhan telah menebus kita di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, maka berbahagia. Tetapi kalau saat ini kita hanya hadir sekedar untuk ramai, Tuhan mau ingatkan kepada kita semua bahwa setiap orang yang memprioritaskan hidupnya kepada Tuhan, menjadikan hati dan kehidupannya sebagai kerajaan Allah yang berkuasa di dalam hidupnya, Tuhan pun akan memprioritaskan kita lebih dari semua orang. Karena itu jangan kita anggap remeh. Kalau Tuhan sudah rela untuk mati, kita hari ini sudah ada penebusan sama sekali. Hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga dia rela turun ke bumi, menanggung setiap siksa penderitaan, mati tergantung dan terkutuk, hanya
ketong semua. Ketong juga hari ini sudah berada di penghujung dari dunia ini. Masih ada yang belum menyadari. Harus ketong sadari bahwa ketong sudah ada di penghujung dari dunia ini. Karena itu persiapkan hidup ini dengan baik. Mari ketong prioritaskan Tuhan di dalam ketong hidup. Jangan prioritaskan apapun. Kalau hari ini ketong belum ada jodoh, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyediakan jodoh bagi ketong. Kalau Dia bisa menebus ketong dari lubang kubur, Dia bisa juga menyediakan jodoh. Karena itu jangan jodoh menjadi prioritas utama dalam hidup. Yang hari ini belum bekerja, yakinlah bahwa ketika ketong memprioritaskan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia sanggup memberikan pekerjaan menurut kasih dan kehendak. Bukan berarti ketong tidur-tidur, malas-malas, nanti Tuhan kasih kerja, bukan. Ada upaya yang harus ketong lakukan. Tetapi setiap upaya itu jangan sampai ketong kesampingkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi orang yang mampu memikat hati Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekalipun ketong hari ini berada dalam hidup yang penuh dengan dosa, yang menurut orang sana mungkin lagi ketong bisa selamat, tetapi bagi Tuhan tidak ada satu yang mustahil. Ketika ketong percaya, Sakeus terkenal sebagai pemungut cukai, dan di dalam pemungut cukai masyarakat Yahudi mengatakan bahwa itu adalah orang berdosa. Dia memungut melebihi apa yang sepatutnya dia pungut. Tetapi satu ketika dia punya kerinduan, tekad yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan merubah hidupnya. Tuhan memberikan keselamatan. Hari ini juga keselamatan telah hadir, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Jessica, amin Kak Jessica. Ya, poin yang ketiga. Perbuatan apa saja yang bisa membuat Tuhan terpikat dan akhirnya Tuhan pakai ketumpung hidup sebagai alat kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, rela diubah. Poin yang ketiga adalah rela diubah. Tetapi sampai stop sampai di situ. Kan ketong ini kadang-kadang mau rela diubah, Tuhan ubah ketong, tetapi menurut ketong mau. Tapi malam ini Tuhan mau ajak ketong bahwa poin yang ketiga yang bisa membuat Tuhan terpikat dan Tuhan pakai ketong sebagai alatnya di tengah-tengah dunia ini, yaitu rela diubah menurut keinginan Tuhan. Dalam bacaan masih kepada tokoh yang satu adalah Sakeus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengistimewakan Tuhan di dalam hidupnya. Dia berjanji Sakeus menyadari bahwa dia punya hidup dulu rusak. Dia sadar betul bahwa dia punya hidup rusak. Dan hanya satu orang yang mampu merubah dia, yaitu Yesus Kristus penyelamat hidup. Setelah dia mau dirubah, bukan setelah dia dirubah terus dia diam-diam. Dia berjanji di hadapan Tuhan bahwa ketika hari ini ada orang yang beta buat rugi, beta ganti dia 4 kali lipat. Komitmen di dalam hidup Sakeus itulah yang membuat hati Tuhan terpikat. Hari ini ketika ketong kasih susah orang,
mampukah kotong ganti itu 4 kali lipat? Sangat menarik kehidupan Sakeus. Dia bilang, Tuhan, kalau ada orang yang beta kasih rugi dia, hari ini beta ganti 4 kali lipat. Bahkan bukan berhenti sampai di situ. Setengah bagian dari kekayaanku kuberikan kepada orang miskin. Siapa yang berani kasih keluar 20.000 kasih beta? Orang yang kasih keluar 20.000 kasih orang susah dipikir-pikir. Ya toh? Mama Glenn rela kasih beta 10.000 beli sirpina. Tetapi Sakeus berjanji, dia tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tercela. Karena itu dia siap, sekalipun dia punya harta habis, yang penting dia memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Itu tujuan akhir hidupnya. Karena itu dia rela sekali untuk dirubah menurut apa yang Tuhan mau. Hari ini Gotong lingkungan 2 sudah kok, siap kok. Tanggalkan perbuatan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan dan berjanji untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Siap kok? Siap? Gotong siap? Siap ke belum? Jangan sampai besok di gereja, harinya untuk gereja, Gotong masih bilang apa? Oh iya, cukup malas. Jangan sampai karena Gotong batuk pilek sedikit, Gotong semua pergi gereja. Berarti Gotong mau dirubah, tetapi menurut apa? Gotong punya keinginan. Jadi Tuhan lu ikut beban keinginan, beta mau berubah, tapi lu ikut beban keinginan. Nah kalau itu Tuhan bilang lu pergi di sana, nanti lu terima lu akibat. Karena itu siap, harus rela untuk berubah menurut apa yang Tuhan mau. Jangan sampai hari ini Gotong juga sudah sadar betul bahwa Gotong ini orang berdosa, tapi Gotong sudah mau bertobat dari perbuatan itu. Atau Gotong tunggu Tuhan kuti di pontelnya berlatih kaki. Kalau hamba-hamba Tuhan sudah datang dan ingatkan, terus Gotong sudah mau ingat, mau Tuhan yang kuti Gotong teringat. Dia kuti angin yang kanan sebab muter-muter. Orang tua di sini pasti tahu segala macam penderitaan hidup. Gotong pasti lalui yang namanya hidup di dalam dosa. Gotong tahu. Dan Gotong tanggung akibat dari dosa itu. Dan akhirnya Gotong harus mengaku sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa Tuhan betul dalam melakukan apa yang sangat berkenan di hati Tuhan. Ketika Gotong menyerahkan hidup ini kepada Tuhan secara total, biarlah Tuhan yang berkuasa membentuk, merubah Gotong. Tuhan yang pakai Gotong sungguh-sungguh. Baru Tuhan kasih Gotong pengampunan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Masih banyak Gotong orang Kristen yang sadar diri bahwa dia berdosa, tetapi ketika ditegur, dinasihati, dia cuci maki pada orang. Lu kira lu bisa masuk hidup-hidup dengan sempurna di surga? Masih banyak orang Kristen, tapi orang Kristen di Jawa sana, bukan di sini. Yang betul omong orang Kristen di Jawa sana. Bahkan dong masih bisa lagi pakai bahasa sabu. Dia bilang kalau beta mau hidup semau gue, lu mau apa? Itu bahasa sabu. Lu mau larang beta? Terserah beta. Kau yang tanggung dosa juga beta, ya toh? Tapi mari kita perhatikan perkataan Sakeus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengistimewakan Tuhan
dia jadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidupnya yang berkuasa, mengatur seluruh hidupnya. Dia tanggalkan seluruh dosanya dan dia berjanji untuk tidak lagi melakukannya. Karena itu Tuhan terpikat dan Tuhan mau pakai Sakeus menjadi alat kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Sudahkah potong punya perilaku hidup seperti Sakeus? Sakeus orang pendek, muka jelek, tapi Tuhan pakai dia. Di sini lingkungan dua semua ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kenapa saudara punya kerinduan yang besar? Supaya kau dipakai menjadi alat kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Harusnya kalau Sakeus menerima pengampunan dosa daripada Tuhan, ketemu orang Kristen sekarang harusnya lebih berkobar-kobar. Jangan padamkan roh yang ada dalam ketemu hidup. Karena Tuhan sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia kirim Roh Kudus untuk ketemu semua. Karena itu ketemu orang Kristen harusnya hari ini lebih berkobar-kobar. Karena roh itu membuat kita menyala-nyala. Tetapi kalau ada yang masih padam rohnya, pertanyakanlah di dalam hidupnya. Apakah potong sudah rela untuk diubah menurut apa yang Tuhan mau, ataukah potong hanya mau diubah menurut apa yang Tuhan mau? Dan kalau ada orang yang berdosa, sadar bahwa dia berdosa dan sudah mau bertobat sungguh-sungguh, maka coba satu orang baca di pertama Petrus pasal 4 ayat yang ke-18, supaya jangan lagi berbantah-bantah dengan Tuhan. Rela diubah sesuai dengan maunya Tuhan, jangan maunya ketong. Kalau hari ini tukang memaki, kasih tinggal. Kalau ketong masih suka lihat orang susah tambah susah, kasih tinggal. Kalau ketong suka injak orang yang susah, kasih tinggal itu perbuatan. Kalau ketong masih suka iri hati kepada orang, kasih tinggal. Kalau ketong masih suka fitnah orang, suka omong orang, kasih tinggal. Karena pertama Petrus 4 ayat 18 mengatakan, kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi jangan bantah dengan Tuhan Allah. Sudah rasa diri berdosa, tetapi masih terus mempertahankan dosa, sampai mau diubah menurut apa yang Tuhan mau, dia bilang, orang benar saja hampir-hampir semua memperoleh keselamatan. Bagaimana kosong yang masih pertahankan kosong pun dosa dalam hidup? Upah dosa adalah, kenapa kau harus pertahankan dosa dalam hidup? Apa keuntungan kau mempertahankan dosa dalam hidup? Kenapa? Karena itu rela untuk diubah menurut apa yang Tuhan mau. Kalau kau sudah salah jalan selama ini, kau berbantah dengan Tuhan Allah, bahkan kau tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, bukan jemaat sini, jemaat di luar pernah mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, mempertahankan dosa. Pertama Petrus tegas mengatakan, orang benar saja hampir-hampir selesai. Apalagi kau yang masih pertahankan dosa dalam hidup. Masih ada orang yang sudah peduli ambil bagian di dalam persekutuan ibadat untuk menumbuhkan iman percayanya. Tinggalkan sekarang. Tinggalkan sekarang.
Jangan anggap remeh. Sakeus membuktikan bahwa keselamatan dia miliki ketika dia merespon panggilan Tuhan. Sakeus di atas pohon, Tuhan bilang apa tadi? Sakeus turun. Kalau Sakeus jawab, bilang besar malu bikin. Bisa kan? Bisa. Siapa yang sana bisa? Bisa. Orang Kristen hari ini juga Tuhan panggil, mari ke tempat ibadat. Kalau besar malu, lu bikin apa? Bisa? Bisa. Dan bukan itu hanya bisa, nyata di dalam kehidupan orang Kristen. Bukan hanya bisa, tapi nyata. Berapa banyak kepala rumah tangga yang ketika Tuhan mau hadir dalam rumahnya melalui ibadat rumah tangga, berapa banyak kepala keluarga yang hadir? Jemaat lingkungan 2 kira-kira ada 104 kakak. Dalam pertemuan ibadat rumah tangga minggu sengsara, minggu Advent, Pasca, berapa banyak ketemu merespon, ketemu menyadari bahwa Tuhan mau datang di ketemu dia. Respon ayat 6 itulah yang membuat Tuhan tertarik kepada Sakeus. Dia turun dan dia menerima panggilan Tuhan dengan apa tadi? Sukacita. Karena itu Mazmur 119 ayat 2 mengatakan bahwa orang yang mencari Tuhan bukan saja mampu memikat hati Tuhan, tetapi juga apa? Berbahagia. Jadi kalau kita datang dulu di ibadat juga muka son ada rasa bahagia juga dipertanyakan gitu kira. Pemuda bilang, singa bilang, ayo datang tepuk tangan memuji Tuhan, dia bilang. Harusnya ketemu hadir ini karena sukacita Allah yang besar. Ya toh? Tuhan tebus kotong yang darah yang mahal. Kotong mau sambut kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana kotong pemuka son bahagia? Harusnya bahagia. Jadi yang pertama, Ulangan pasal 10 ayat 15 dia mengatakan, nenek moyang kita membuat hati Tuhan terpikat, bukan karena jumlahnya, tetapi oleh karena kecilnya mereka. Kalau kau menyadari bahwa kau terlalu kecil dan tidak berarti di mata Tuhan, Tuhan pasti mengangkat ketemu. Tetapi kalau ketemu bilang ketemu lebih besar dari Tuhan Allah, Tuhan akan membantah Tuhan Allah. Jadi yang pertama, siapa yang mampu memikat hati Tuhan sehingga Tuhan pakai hidupnya menjadi alat kebenaran di tengah-tengah dunia ini, teristimewa di lingkungan 2, yaitu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, perbuatan yang mampu memikat hati Tuhan dan Tuhan pakai hidupnya menjadi alat kebenaran di tengah-tengah lingkungan 2 adalah orang yang selalu mengistimewakan Tuhan di dalam kehidupan. Dia menjadikan Allah sebagai raja yang bertahta dan berkuasa dalam hidup. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang rela diubah menurut maunya Tuhan, rela menanggalkan segala dosa dan mau berjanji untuk tetap setia mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan rela menderita untuk kita semua. Bahkan di dalam Alkitab mencatat Tuhan setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan itulah yang membuat setia.
setiap orang yang percaya mampu menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia. Karena tanpa ketaatan, senang mungkin kita membuat Tuhan senang atas ketentuan itu. Amin. Kalau itu amin saja. Sebelum kita diusir, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Salam.